Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Matematika. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang operasi pada pecahan, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa ya untuk di-subscribe, di-like, dan di-share video ini agar semakin bermanfaat. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, perlu diketahui syarat utama dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan, penyebutnya itu harus sama. Jika dijumlahkan ataupun dikurangkan, kedua penyebutnya itu harus sama. Oke, kita akan bahas contoh yang pertama. Di sini ada 2/5 ditambah 1/5. Dia sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu sama-sama 5. Maka kita bisa langsung menjumlahkannya. Di sini kita tulis 2 ditambah 1 per penyebutnya sudah sama ya, yaitu 5. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3/5. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu 3/4 ditambah 1/3. 4 dengan 3 merupakan bilangan yang berbeda, jadi penyebutnya beda. Nah, untuk menentukan penyebut yang sama, maka kita harus mencari kelipatan yang sama antara 4 dengan 3. Oke, kita bisa, untuk kalian yang masih bingung menentukan kelipatan yang sama, maka kalian cari bilangan kelipatan yang di antara kedua bilangan ini. Maksudnya di sini ada 4 dengan 3, kita cari kelipatannya. Kelipatan dari 4 ada 4, lalu 8, 12, 16 dan seterusnya. Untuk 3 di sini ada 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Oke, sudah terlihat ya, ada bilangan kelipatan yang sama, yaitu kelipatan yang samanya adalah 12. Berarti kita buat menjadi 12. Oke, di sini 12 ya. Ditambah, karena operasinya adalah penjumlahan, per 12. Nah, 12 ini merupakan hasil perkalian. 4 dikali dengan berapa? 4 dikali 3 hasil 12. Karena ini 4 dikali 3, maka untuk pembilangnya pun harus dikalikan dengan 3. Berarti di sini dapat kita tulis 3 dikali 3. Lalu di sini 12 itu hasil dari 3 dikali dengan 4. 3 kali 4 itu 12, maka atasnya pembilangnya pun harus dikali dengan 4. 1 kali 4. Oke, kita tulis hasilnya. 3 kali 3 itu 9, ditambah 1 kali 4 itu hasilnya 4/12. 9 ditambah 4 itu hasilnya adalah 13/12. Nah, jika bentuknya seperti ini, masih lebih besar nilai dari pembilang. Perlu kalian ketahui, jika nilai pembilang lebih besar, maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan campuran. Nah, kita bisa menggunakan pembagian susun untuk menentukan hasilnya berapa pecahan campuran dari 13/12. Kita bisa membuat pembagian susun terlebih dahulu. 13 kita apit dulu, dibagi dengan 12. Oke, 13 dibagi dengan 12. Nah, kita harus mencari 12 itu bisa dikalikan dengan berapa yang hasilnya mendekati 13. Oke, berarti di sini 12 dikali dengan 1, karena 12 kali 1 hasilnya 12 ya. Kalau 12 dikali 2 itu hasilnya 24, lebih besar dari 13. Berarti cukup dikalikan dengan 1. Oke, berarti di sini hasil baginya adalah 1. 1 dikali 12 itu hasilnya 12, maka kita kurangkan 13 dikurangi 12.
berapa? 3 dikurangi 2 itu hasilnya 1. Nah, 1 di sini adalah satu hasil bagi. Satu hasil baginya kita tuliskan menjadi bilangan bulat di depannya dengan sisanya adalah 1. Maka kita tulis sini 1 per penyebutnya adalah 12. Maka hasil dari soal nomor 2 adalah 1 per 12. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu 3 per 4 ditambah 2 per 5. Di sini penyebutnya berbeda ya. Maka kita akan mencari kelipatan yang sama antara 4 dengan 5. Oke, kita buat kelipatannya. Di sini ada 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Di sini kita sudah tahu ya kalau 5 itu berarti kelipatan 5. Berarti di sini kita udah terlihat berapa kelipatan yang samanya. Tapi kita coba terlebih dahulu ya. 5, 10, 15, 20, 25. Nah, kelipatan yang samanya adalah 20. Berarti penyebutnya adalah 20. Kita buat sini 20 ditambah per 20. Oke. Nah, 4 itu kita kalikan dengan 5. Maka hasilnya 20. Kalau 4 dikali 5 berarti 3 juga harus dikali 5. Selanjutnya 20 yang kedua di sini ada 5. 5 dikali berapa? 5 dikali 4. Hasil 20. Berarti di sini 2 dikali dengan 4. Oke, kita tentukan hasilnya. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15 ditambah 2 dikali 4 itu hasilnya 8 pernya 20. Oke. 15 ditambah 8 hasilnya adalah 23 per 20. Kasusnya sama seperti contoh soal di nomor 2 tadi. Pembilang lebih besar daripada penyebut. 23 itu lebih besar dari 20 ya. Maka kita mencoba pembagian susun. Di sini ada 23 dibagi dengan 20. Oke, berarti kita cari 20 itu perkalian berapa yang mendekat. 20 itu dikali berapa yang hasilnya mendekati 23. Kita coba 20 dikali 1. 20 dikali 1 itu hasilnya 20. Nah, kalau kita lanjutkan 20 dikali 2 itu hasilnya 40. Itu jauh lebih besar dari 23. Maka yang mendekati adalah 20. Berarti di sini hasilnya adalah 1 karena 20 dikali 1. Tadi 20 dikali 1 itu hasilnya 20. Maka kita kurangkan 23 dikurangi 20. 3 dikurang 0 hasilnya 3. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Tidak perlu ditulis jika ada di depan. Nah, berarti kita sudah dapat hasil baginya adalah 1 dengan sisanya adalah 3. Berarti kita dapat tuliskan di sini hasilnya adalah tadi 1, sisanya adalah 3 per 20. Maka jawaban nomor 3 hasilnya adalah 3 per 20. Contoh yang keempat, 2 per 3 dikurangi 4 per 9. 3 dan 9 itu merupakan sama-sama kelipatan 3 ya. 9 merupakan kelipatan 3. Berarti tanpa kita tentukan pun kita sudah tahu bahwa penyebut yang sama antara 3 dengan 9 yaitu adalah 9. Dapat kita tuliskan bentuknya ya, menjadi semuanya menjadi per 9. Karena operasinya pengurangan maka kita kurangkan di sini juga per 9. Oke, 9 itu merupakan hasil dari 3 dikali berapa? 3 kali 3 hasilnya 9. Maka kalau di bawahnya hasil penyebutnya itu dikali 3, maka 2 pula harus dikali dengan 3. Di sini 9 dengan 9 berarti 9 kali berapa? Yaitu 9 kali 1, maka 4 dikali 1. Oke, jangan lupa ya, ini adalah operasi pengurangan. 2 kali 3 hasilnya 6. 6 dikurangi 4 kali 1 hasilnya 4 per 9. 6 dikurang 4 hasilnya adalah
2/9. Nah, kalau sudah bentuknya paling sederhana seperti ini, 2/9, pembilang lebih kecil daripada penyebut dan sudah tidak ada bentuk yang perlu disederhanakan, maka cukup hasilnya sampai sini, 2/9 saja. Oke, kita menuju ke contoh yang kelima. 3/7 dikurang 1/4. Kita akan menentukan kelipatan yang sama antara 7 dengan 4. Oke, kita cari di sini ya, 7 dan 4. Sini berarti ada 7 tambah 7 14, tambah 7 21, tambah 7 28, tambah 7 hasilnya 35. Dan seterusnya. Selanjutnya 4 tambah 4 8, 12, 16, 20, 24, 28. Oke, sudah terlihat ya bilangan yang samanya. Kelipatan yang samanya yaitu adalah 28. Maka kita buat semuanya menjadi per 28. Ingat dikurang ya, per 28. Oke, berarti 28 itu kan hasil dari 7 kali 4. Berarti 3 pun harus dikali dengan 4. Selanjutnya 28 itu hasil dari 4 dikali 7. Berarti 1 pun harus dikali 7. Oke, kita lanjut. 3 dikali 4 itu hasilnya 12 dikurang 1 kali 7 hasilnya adalah 7 per 28. Nah, 12 dikurang 7 itu hasilnya adalah 5 per 28. Oke, karena sudah bentuknya sudah yang paling sederhana yaitu 5 per 28, maka ini udah menjadi hasilnya ya. Semoga pembahasan kali ini mudah untuk dipahami ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.